Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah semua? Semoga kalian masih tetap semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tapi sebelum mulai, yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, yuk disiapkan dulu buku pelajaran IPA-nya. Jangan sampai dilupakan bukunya ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin. Oleh sebab itu, perkembangbiakan generatif ini memerlukan bantuan yang namanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan adanya proses pembuahan, di mana proses itu adalah peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Dari hasil peleburan tersebut akan menghasilkan zigot. Zigot itu apa sih? Zigot itu adalah sebuah hasil dari perkembangbiakan antara sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan yang nantinya akan menghasilkan sebuah tumbuhan yang baru. Nah, tadi kita sudah membahas apa sih pengertian dari perkembangbiakan secara generatif. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan generatif itu yang bagaimana. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang memiliki bagian-bagian tertentu dari sebuah bunga atau tanaman. Nah, pada gambar di slide ini ada bagian-bagian bunga. Terdapat 9 bagian utama. Yang pertama adalah mahkota. Yang kedua adalah kepala sari. Yang ketiga benang sari. Yang keempat kepala putik. Yang kelima tangkai putik. Yang keenam bakal biji. Yang ketujuh tangkai bunga. Yang kedelapan dasar bunga. Dan yang terakhir adalah kelopak. Kira-kira fungsi dari setiap bagian-bagian bunga ini apa ya? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut? Kalau belum tahu, yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah mahkota. Mahkota bunga biasanya memiliki warna-warna yang cerah atau warna-warna yang indah untuk dipandang. Fungsi dari mahkota ini adalah untuk menarik perhatian dari serangga-serangga kecil untuk membantu proses penyerbukan pada bunga. Tapi tidak hanya serangga-serangga kecil saja, ada beberapa hewan lain yang tertarik untuk menghinggap di bunga tersebut. Yang kedua, kepala sari, bagian kecil yang ada pada ujung atas benang sari. Tujuannya apa sih? Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk proses penyerbukan sari putik dan memproduksi serbuk sari. Yang ketiga, benang sari. Nah, benang sari ini disebut juga dengan stamen, yaitu sebagai alat kelamin jantan atau sel kelamin jantan pada bunga atau tanaman.
Fungsinya adalah menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, yang keempat, ada yang namanya kepala putik. Pada bagian ini, fungsi utamanya itu sebagai alat kelamin betina atau sel kelamin betina. Yang kelima, tangkai putik. Bagian ini adalah penopang atau bagian yang menjaga keseimbangan kepala putik supaya tetap berada pada posisinya. Yang keenam adalah bakal biji. Bagian ini atau bakal biji adalah tempat bertemunya antara putik, yaitu alat kelamin betina, dan benang sari atau alat kelamin jantan yang nantinya akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Tadi kita sudah membahas 6 fungsi bagian bunga. Masih ada 3 lagi yang akan kita bahas. Yang ketujuh, yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang menopang atau menjaga keseimbangan dari bunga. Menjaga keseimbangan dari apa? Menjaga dari hembusan angin ataupun hujan yang turun ketika musim hujan. Nah, dari penopang ini bunga bisa tetap berdiri dengan tegak sehingga tidak mudah patah. Yang selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga itu adalah sebagai tumpu dari bunga atau dia adalah sebagai alas dari bunga. Kenapa? Karena letak mahkota bunga itu berada pada atas dasar bunga. Fungsinya supaya bunga tersebut tidak jatuh. Hampir sama dengan tangkai bunga, tapi kalau tangkai bunga dia bagianan dari akar sampai ke batang atau tangkai, sedangkan dasar bunga hanya menjaga keseimbangan dari mahkotanya. Dan yang terakhir ada kelopak. Nah, kelopak ini perlu kalian ketahui berbeda dengan mahkota. Jadi jangan salah antara mahkota dengan kelopak. Kalau kelopak itu apa sih? Kelopak itu adalah bagian tumbuhan yang melindungi mahkota. Tapi bukan mahkota yang sudah mekar, melainkan mahkota yang masih dalam keadaan kuncup atau belum mekar. Setelah kalian tadi mempelajari apa sih bagian-bagian bunga dan fungsinya, sekarang kita akan mempelajari macam-macam penyerbukan pada bunga. Penyerbukan yang terjadi pada bunga itu terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, pembagian jenis penyerbukan ini didasari oleh yang pertama, asal atau sumber dari serbuk sari. Yang kedua adalah perantara penyerbukan. Dari masing-masing jenis penyerbukan yang sudah dijelaskan tadi, terbagi lagi nih menjadi beberapa macam, tergantung dari sumber atau perantaranya. Kira-kira ada apa saja ya? Pertama, kita akan membahas penyerbukan berdasarkan sumber serbuk sari atau asal serbuk sari. Penyerbukan berdasarkan sumber serbuk sari ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga yang sama dengan kepala putik yang dijatuhinya. Nah, penyerbukan ini lebih sering pada saat ketika bunga-bunga tersebut belum mekar.
Coba kalian perhatikan, di sebelah kanannya itu ada gambar. Nah, di sini gambarnya adalah gambar penyerbukan sendiri. Jadi masih berada dalam satu bunga yang sama, di mana kepala putik dengan benang sari ada dalam satu bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau disebut dengan geitonogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga lain atau tanaman lain, tapi dia masih ada dalam satu pohon yang sama. Nah, maksudnya seperti apa sih? Maksudnya, dalam satu pohon biasanya terdapat beberapa tangkai bunga. Nah, ketika sebuah serbuk sari jatuh dari pohon yang satu, dari tangkai yang satu ke tangkai lainnya, itu disebut dengan penyerbukan tetangga. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar yang ada pada sebelah kanan penjelasan. Di sini gambarnya dia masih berada dalam satu batang yang sama, tapi berada pada tangkai yang berbeda. Jadi kalau dalam satu pohon sama tetapi berbeda tangkai, maka disebut dengan penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang atau disebut dengan alogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sarinya jatuh di kepala putik yang pohonnya berbeda, tapi masih satu jenis atau satu spesies. Maksudnya seperti apa? Jadi ada dua pohon yang saling bersebelahan dan kepala putik di pohon yang satu dijatuhi serbuk sari dari pohon lainnya. Nah, pada gambar di sini ini terlihat perbedaannya. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya adalah di sini ada dua batang yang berbeda. Karena ada dua batang yang berbeda, maka disebut dengan penyerbukan silang. Dari dua pohon yang berbeda, tetapi masih sama jenisnya. Yang keempat, ada yang namanya penyerbukan bastar. Bastar ini apa sih? Bastar ini adalah penyerbukan yang terjadi pada serbuk sari yang jatuh ke tanaman lain, tapi berbeda spesies atau berbeda jenis. Karena jenis atau spesiesnya berbeda, maka pohon itu juga pasti berada pada pot atau tanah yang berbeda. Jadi, penyerbukan bastar ini adalah penyerbukan yang terjadi pada tanaman yang berbeda jenis atau spesies. Jadi, seperti itu penyerbukan berdasarkan serbuk sari. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari penyerbukan berdasarkan sumber serbuk sari, sekarang kita pelajari penyerbukan berdasarkan perantara. Perantara itu apa sih? Perantara itu adalah penghubung atau yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Penyerbukan berdasarkan perantara dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada penyerbukan anemogami. Penyerbukan anemogami ini membutuhkan perantara berupa angin. Nah, pada prosesnya, serbuk sari dari suatu tanaman ditiup oleh angin sehingga dia terlepas dari tangkai dan jatuh di kepala putik tanaman lainnya. Ada nggak sih ciri-cirinya? Ada ciri-ciri tanaman
yang penyerbukannya anemogami, yang pertama, mahkotanya berukuran kecil. Yang kedua, warna bunganya itu tidak terlalu menarik atau bukan warna-warna yang cerah. Yang ketiga, memiliki tangkai sari yang panjang. Yang keempat, tidak memiliki nektar atau kelenjar madu. Yang kelima, serbuk sarinya itu ringan. Udah gitu banyak sekali dan biasanya terlihat seperti bulu. Contohnya apa? Contohnya adalah padi, jagung, kelapa sawit, dan kelapa. Yang kedua, penyerbukan hidrogami. Penyerbukan hidrogami ini memiliki perantara, yaitu air. Pada prosesnya, serbuk sari dari suatu tanaman dirontokkan oleh air hujan, sehingga serbuk sari tersebut jatuh dan terlepas dari tangkai, dan di bawah mendekati kepala putik di pohon yang lain tentu saja. Nah, ciri-ciri khususnya apa sih? Ciri-ciri khusus dari tanaman yang mengalami penyerbukan hidrogami adalah tanaman yang tumbuhnya di air. Seperti contohnya adalah hidrilla. Yang ketiga, penyerbukan antropogami. Apa sih penyerbukan antropogami itu? Penyerbukan yang membutuhkan perantara, yaitu manusia. Pada prosesnya, serbuk sari dari suatu tanaman ini akan diambil oleh manusia dan diletakkan di kepala putik tanaman lain. Ciri-ciri dari tanaman yang penyerbukannya antropogami adalah yang pertama, memiliki serbuk dan kepala putik yang tidak dalam satu tanaman, atau disebut juga dengan tanaman tunggal. Selanjutnya, kepala putik dalam kondisi tertutup. Yang ketiga, serbuk sari sulit sekali untuk rontok. Kalau serbuk sarinya gampang untuk rontok atau mudah untuk rontok, maka tidak perlu membutuhkan perantara. Karena serbuk sarinya sulit untuk rontok, makanya membutuhkan perantara. Nah, perlakuan penyerbukan ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses pembuahan, sehingga buah yang akan dihasilkan menjadi semakin banyak. Contohnya apa? Contohnya adalah vanili, salak, anggrek, atau buah naga. Yang terakhir, yaitu penyerbukan zoidiogami. Nah, penyerbukan ini membutuhkan perantara, yaitu hewan. Pada prosesnya, serbuk sari dari suatu tanaman ini akan dibawa oleh hewan-hewan seperti lebah, semut, kelelawar, burung, atau kupu-kupu, dan diletakkan di kepala putik tanaman lainnya. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, mahkota bunganya itu ukurannya besar. Yang kedua, warna dari mahkota bunganya sangat menarik, sehingga menarik perhatian dari hewan-hewan tersebut untuk menghampiri bunganya. Selanjutnya, memiliki wangi yang khas dan tentu saja pasti memiliki nektar atau kelenjar madu. Contohnya apa dari tanaman yang penyerbukannya zoidiogami? Yang pertama ada mangga, dan yang kedua ada jeruk. Wah, alhamdulillah,
ternyata materinya sudah selesai. Jadi seperti itu ya, macam-macam penyerbukan yang terjadi. Dan kita juga sudah mempelajari nih macam-macam jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, yuk kita kerjakan tugasnya. Tugasnya ada di halaman 25, nomor 1, 2, 3, dan 4. Lalu di halaman 26, nomor 5, 7, dan 8. Serta di halaman 27, nomor 22. Ada 2 soal tambahan. Yang pertama, sebutkan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang kedua, jelaskan cara penyerbukan berdasarkan perantara. Nah, jadi itu tugas untuk hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak solih dan solihah yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga dengan adanya video pembelajaran hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan kalian tentang pembelajaran IPA, khususnya pada perkembangbiakan tumbuhan. Ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, yuk sama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat semua. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.